salah ingat. Sama dengan integral dari berapa tadi? Dari 0. Bentar. Mestinya bisa saya lihat mestinya. Ini ya. Oke, jadi yang kita punya adalah yang ini. Ya. Jadi yang kita mau cari adalah integral dari 0,2 ditambah 25x dikurangi 200x kuadrat plus 675x pangkat 3 minus 900x pangkat 4 plus 400x pangkat 5 seluruhnya ini adalah dx dengan batas dari 0 sampai 0,8. Ya. Jadi ini yang kita punya, ya kan? Baca kasih. Ya, itu yang kita punya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ya sebenarnya gini. Jika integral dari fx adalah fx, sekarang f-nya, atau biar nggak bingung ini g aja. Kalau integral fx dx sama dengan gx, ya, maka integral a sampai b dari fx dx itu sama dengan g b dulu minus g a. Ya, ini prinsip di integrasi, ya. Jadi kalau integral x dari 1 ke 2 dx, ini hasilnya adalah setengah x kuadrat, batasnya adalah dari 1 sampai 2, jadi sama dengan setengah kali 2 kuadrat minus setengah kali 1 kuadrat. Ya, nah kita terapkan itu di sini. Jadi integral yang ini tadi, ini adalah I ya, sama dengan 0,2x ditambah 25 per 2 x kuadrat ditambah kurang 200 min per 3 x pangkat 3 ditambah 675 per 4 x pangkat 4 dikurangi 900 per 5 x pangkat 5 plus 400 dibagi dengan 6 x pangkat 6. Batasnya adalah dari 0 sampai 0,8. Ya, atau sama dengan masukkan angka 0,8 ini untuk menggantikan x, jadi 0,2 kali 0,8 ditambah 25 per 2 kali 0,8 kuadrat minus 300 per 3 kali 0,8 pangkat 3 ditambah 675 per 4. 200, Pak. Oh ini. 200 atau 300, Pak? 200 ya? 200 ya. 200, 675 ke 0,8 pangkat 4 minus 900 dibagi 5
kali 0,8 pangkat 5 ditambah 400 per 6 kali 0,8 pangkat 6. Lalu minus kalau ini diisi sama dengan 0. Ya. Karena ini ada x semua kalau dimasukkan 0 dia jadi 0. Berarti nanti minusnya minus 0. Jadi ini semua saja yang sama dengan i. Ada yang bisa ngitung? Ini saya Pak, gimana? kalau Ya? integral terbatas itu tidak ada muncul konstanta, Pak, ya jadinya. Enggak. Jadi gini. Jadi oke, kembali ke sini ya. Ya di sini. Jadi kalau fx dx itu integralnya adalah gx, katakanlah tambah konstanta kan harusnya. Nah, maka a tambah b itu tetap GB ditambah GA. C-nya ini nggak ikut-ikut di sini. Ya, nggak ikut-ikut. C-nya ini nggak ada. Ya, ini yang disebut dengan apa tadi? Integral tertentu ya. Integral. Terbatas itu ya. Oh, jadi C-nya nanti akan hilang, Pak ya. C-nya udah otomatis hilang. Ya. Tertentu atau definite integral. Definite. Ya. Nah, ini yang kita punya. Mungkin ada yang bisa ngitung. Saya kok nggak bisa pindah ke Excel ini gimana? Gimana caranya bisa pindah ya? Yang di laptop. Chat reaction. Pak, maaf Pak. Kurang jelas itunya Pak. Oh, ininya. Sorry, maaf. Kamu lihat lagi Pak. Ya, Pak. 0,2 kali 0,8 ditambah 25 per 2 kali 0,8 kuadrat minus 200 per 3 kali 0,8 pangkat 3 ditambah 675 per 4 kali 0,8 pangkat 4 minus 900 kali 0,8 pangkat 5 dan seterusnya. Kalau dimiringin apa yang terjadi? Oh, miring juga. Iya, dia mau gambar harus begini. Berapa Mbak Nini? Biasanya Mbak Nini sudah cepat kalau ngitung. Cuma harus dinyalain mic-nya. 119, Pak. 0,60. Masa Mbak? Tahu nih, bingung saya juga. 0,2 kali 0,8. Harusnya 25 per 2 kali 0,6. Harusnya 1,640533 harusnya. Boleh didekatkan? Oh, sebentar Pak, saya ada salah minus. Boleh didekatkan lagi nggak Pak? 1,64 Pak, benar. Benar Pak, 1,640. 40. 1,640,533 ya? Iya Pak. Ya benar Pak. Benar. Jadi itulah, ini adalah jawaban eksak. Eksak. Analitik. Segini integralnya. Nah, sekarang mau kita coba bagaimana caranya kalau ini tidak secara eksak, tapi secara pendekatan. Pendekatan numeriknya bagaimana sebetulnya? Ya. Nah, kita kembali ke sini. Kembali ke laptop saya. Jadi, salah.
giliran saya yang sharing tadi. Yang ini. Ya, oke. Jadi ini tadi 1,64055. Ya. Nah, kita tahu bahwa batasnya itu adalah dari 0 sampai 0,8 ya. Batas integralnya. Kalau 0 ini kita masukkan ke sana, dapatnya 0,2 ya. Oke, ini X-nya hilang semua, ya 0,2. Kalau kita masukkan di ujung sebelah kanan, di batas sebelah kanan, 0,8, hasilnya adalah 0,232. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, ini ya, F0 adalah 0,2 dan FB adalah berapa tadi? B adalah 0,232 ya. Kalau kita masukkan ke sana, ini dapat yang kita peroleh 0,1728 ya. Dari harusnya 1,640533, kita pakai cara pendekatan tadi, dapatnya adalah 0,1728 ya. Jauh. Jadi kalau kita hitung kesalahannya ini 1,746733 atau kira-kira sebesar 89% kesalahan. Ya. Tapi kita nggak usah putus asa. Kalau kita bagi, ya, ini teori kesalahan itu bisa dibaca sendiri. Ya, tapi kalau kita bagi, kalau kita bagi ini, ya, dengan banyak segmen. Tadi kan A sama B-nya langsung ujung dan ujung. Sekarang kita lakukan bagi 2. Jadi misalnya ini tadi 0 kan, ini 0,8 kan, ada titik tengah di sini, misalnya 0,4. Ya, maka dia jadi 2 segmen. Atau mau 3 segmen seperti yang ini. Ya, ini kan 0 sampai 0,8 bagi 3, satunya berapa? Ya. Atau mau 4 segmen. Jadi di sini 0, di sini 0,2, di sini 0,4, di sini 0,6, baru di sini 0,8. Cuman syaratnya batasnya harus sama, ya. Jadi harus intervalnya 0,2. Kalau intervalnya 0,2, lalu bagi 4, 4. Kalau bagi 5 bisa juga. Tapi harus sama nih. Jangan sampai nggak sama. Ya. Nah, lebar segmen atau banyaknya segmen itu kita sebut dengan N. Ya, N buah segmen yang sama. Jadi kalau dibagi 4, N-nya 4. Ya. Maka H itu adalah B minus A dibagi N. Jadi satu ini nih disebut dengan H. Ya, jadi kalau N-nya sama dengan 4, berarti H-nya sama dengan 0,2. Karena 0,8 dikurangi 0, dibagi dengan 4, hasilnya 0,2. Ya. Nah, jadi bisa kita potong-potong. Kalau kita potong-potong, nah ini, kita potong-potong, ya, maka yang kita peroleh adalah integral tadi itu, ya, potong-potong, dia menjadi ini. Kalau ini dijumlahkan, H per 2, fx0 plus 2 kali 1 sampai N-1 fxi plus xn. Jadi, H-nya itu kita bagi dengan 2. Kalau misalnya ya, kalau misalnya tadi kita bagi dengan 4 misalnya, jadi H-nya kan 0,2. Ya, 0,8 dibagi 4, 0,2. Nah, jadi H-nya ini diisi 0,2 dibagi dengan 2. Kemudian fx0, ujung sebelah sini, ya, jadi ini nanti F0,
Kemudian di ujung sebelah sana F0,8. Nah, di tengahnya apa? Di tengahnya adalah yang masing-masing ya, F0,2, F0,4, F0,6. Nah, masing-masing itu dikalikan dengan 2. Jadi dengan kata lain, yang pinggir-pinggir nggak dikalikan dengan 2, yang tengah doang dikalikan dengan 2. Oke? Jadi kalau kita balik ke gambar ini, misalnya dibagi 4 nih, seperti yang gambar ini, dibagi 4. Maka fungsi yang ini dikalikan 2, sedangkan fungsi yang di ujung-ujung dikalikan 1. Ya, maka rumusnya ini. Berarti ada 3 ya Pak yang dikalikan 2. Tergantung kita baginya ya. Pokoknya yang di tengah, Ya. yang di tengah dikaliin 2 semua. Yang hanya yang ujung-ujung yang tidak. Ya, itu aja sebenarnya aturannya. Yang di tengah-tengah, yang di dalam batas, dalam batas itu dikaliin 2, di ujung-ujung tidak dikalikan, hanya dikalikan 1. Ya, nah sehingga kalau kita pakai aturan tadi, nih misalnya n-nya sama dengan 2. Kalau n-nya sama dengan 2, kan h-nya sama dengan 0,4. Ya, 0,8 dibagi 2. Kita lakukan seperti tadi, kita tahu bahwa kalau ini dia x-nya itu ada 0,2, 0,4, dan langsung 0,8. Kalau kita masukkan fungsi ini ke sini, maka f0 itu 0,2, F0,4 itu 2,456, F0,8 adalah 0,232. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, hanya 0,4 dibagi 2, lalu ini 0,2, ini dikalikan 2, ini tetap 0,232. Hasilnya 1,0688. Lumayan. Ya, kesalahannya berkurang dari tadinya kalau cuma langsung ya 89 sekian persen, sekarang jadi 34%. Masih jauh sih, ya 1,6 dan sebagainya. Ya tadi kan aslinya 1,64053. Ya, nah dibandingkan dengan 1,066 masih jauh. Ya 1,053 dikurangi ini dapatnya 0,5, jadi masih 34 atau 35%. Ya. Nah, tapi kemudian kita bisa melakukan n-nya macam-macam. Ya. Kalau n-nya 3, hasilnya 1,36. Kalau n-nya 4, hasilnya segini. Dan kemudian kesalahannya itu turun terus. Ya. Turun terus. Sampai kalau kita bagi 10, kesalahannya tinggal 1,6%. Ya. Terus. Ya, oke. Jadi itulah cara trapesium yang paling gampang ya. Kemudian ada cara-cara yang lain yang bisa dibaca di modul ini ya, yang metode-metode bagaimana supaya bisa lebih cepat ya mendapatkan hasil yang bagus. Oke, tapi biarkan saja seperti ini ya. Biarkan saja. Kita nggak usah nggak usah memperdalam itu, kecuali kalau mas-mas dan mbak-mbak mau melakukan kajian ke situ, silakan aja, bisa dibaca sendiri. Nah, jadi itulah cara untuk melakukan, salah satu cara untuk melakukan integrasi numerik. Jadi kalau kita kembali ke tadi, stop share ya. Oke, share screen-nya adalah yang ini. Oke, iya. Kita sudah sampai sini tadi. Enggak, belum.
Jadi ya, itu tadi adalah bahasan kita tentang integrasi numerik. Jadi ke sini. Share screen, bukan yang ini. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan kita tentang integrasi numerik. Kok kesini? Kok aneh? Mohon maaf nih. Apa dia tidak mau ini? Apa dia tidak mau show? Nggak jalan. Oke, ini yang integrasi. Oke, berikutnya adalah getaran terpaksa tapi beban harmonik. Sebenarnya saya bisa tidak membahas ini. Ya, getaran terpaksa atau beban harmonik. Ini ada tanpa redaman, ada dengan redaman. Jadi kembali ke yang tadi itu, kembali ke persamaan gerak kita. Ya, kalau terpaksa. Jadi saya sekedar mengingatkan aja supaya pada tahu di mana kita posisinya sekarang gitu ya. Nggak lost, nggak merasa kemudian saya lagi ada di mana. Tapi gini, yang selama ini kita pelajari adalah yang getaran bebas, ya, yang di sebelah kanan sama dengan 0. Sekarang kita mau belajar yang getaran terpaksa, yang sebelah kanan adalah ada gaya FT yang ikut bersama-sama bergetar. Ya. Jadi kalau getaran bebas tidak ada gayanya, kalau getaran terpaksa ada gayanya. Ya. Nah, getaran terpaksa yang paling gampang itu adalah kalau dia harmonik. Getaran luarnya itu harmonik. Jadi misalnya ini, ada mobil lewat jalan yang berlubang, maka kita di dalam mobil itu mengalami getaran terpaksa. Ada gaya yang mendorong kita. Atau, nah ini yang mungkin kita mau lebih jelas ya, atau kita pasang mesin, bisa mesin pompa, bisa mesin macam-macam, kita taruh di atas struktur, misalnya ditaruh di atap, ya, kemudian mesin itu menyala. Nah, mesin biasanya menyala dalam irama yang teratur, ya, dalam pola yang teratur. Nah, pola itu biasanya bisa ditunjukkan dengan sinus atau kosinus, dengan gaya sinus atau kosinus. Ya, nah jadi dikatakan bahwa mesin itu mengeluarkan beban yang merupakan fungsi harmonik. Fungsi harmonik itu fungsi yang biasanya bisa dinyatakan dengan sinus, kosinus, atau kombinasinya. Ya, fungsinya biasanya naik turun, ya, berosilasi secara teratur. Jadi misalnya dalam mesin pompa itu. Nah, jadi yang kita dapatkan kalau yang seperti itu, ya, itu adalah persamaannya menjadi seperti ini. Karena yang sebelah kanan ini fungsinya adalah F0 sinus omega theta, omega T. Tapi omeganya, lihat, omeganya adalah omega yang besar, ya, bukan omega kecil. Omega kecil milik struktur, ya. Omega besar milik beban luar. Ya, jadi ini berosilasi. Yang kita peroleh adalah mu double dot plus ku equals to F0 sin omega theta. Ya. Nah, teori persamaan diferensial menyatakan bahwa jawaban umum terhadap ini, terhadap persamaan semacam ini, itu ada dua komponen. Komponen pertama disebut komponen
komponen komplementer atau jawaban komplementer atau UC di sini. Jadi kalau jawaban umumnya itu, jawaban umum adalah gabungan dari, jadi ini ada jawaban umum, gabungan dari UC dan UP. Apa UC dan UP itu? UC adalah jawaban komplementer. UP adalah jawaban khusus atau jawaban particular. Particular solution, di sini ada complementary solution. Ya, jadi dua gabungan ini itulah yang membentuk menjadi jawaban umum. Nah, apa itu jawaban komplementer atau complementary solution? Complementary solution itu adalah jawaban kalau ini sama dengan 0. Jadi jawaban terhadap persamaan homogennya. Jadi jawaban terhadap MU plus KU equals to 0. Ya. Dan ini adalah getaran bebas. Kita masih ingat getaran bebas ya begini nih, sama dengan 0. Dan kita tahu jawabannya waktu getaran bebas, bahwa ini jawabannya adalah A sin omega T plus B cos omega T. Tapi omeganya adalah omega yang kecil, ya, karena ini milik si struktur. Dan waktu itu memang omega besarnya tidak ada. Tidak ada getaran luar, jadi omega besarnya. Ya. Jadi kalau kita coba, ya, kita punya ini persamaannya. Jadi itu tadi adalah jawaban terhadap yang C, ya, yang ini. Ya, jawaban ini. Yang UC, yang komplementer. Sekarang kita mau tahu, kalau yang partikulernya gimana jawaban khususnya? Jawaban khususnya, nah itu baru jawaban yang ini. Ya, yang kembali ke persamaan awalnya. F0 sin omega T, omega besarnya ikut. Ya, ada omega besar. Nah, kalau omega besar ikut, berarti UP, jadi particular solution ini sekarang, ya, bisa kita umpamakan sebagai C sin big omega, capital omega T, plus D cos capital omega T. Ya, bisa kita bilang gitu. Sehingga kalau kita turunkan seperti biasa, U double dot, UP double dot, bla gitu, terus kita masukkan ke sana, kita akan peroleh seperti ini, lalu kita akan kumpulkan, kita akan peroleh seperti ini. Nah, yang agak berbeda dari sebelumnya adalah bahwa untuk getaran terpaksa ini, untuk force vibration ini, di sebelah kiri ini ada sin, ada sinus, ada cosine, ada cosinus, ya, suku-sukunya. Ini dikalikan sin capital omega T, dan ini dikalikan dengan cosine capital omega T. Padahal beban luarnya hanya ada sin, hanya ada sinus. Artinya yang cosinus ini harus 0, karena dia nggak punya pasangan dengan sebelahnya. Ya, jadi yang ini saja yang sama dengan F0 sinus omega T. Atau karena ini dua bilangan dikalikan sesuatu, maaf itu di getaran bebas. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada sinus, di sebelah kiri ada sinus, di sebelah kanan juga ada sinus. Cuman keduanya ini harus identik. Berarti koefisien sinusnya yang sebelah kiri harus sama dengan koefisien sinus di sebelah kanan. Jadi C yang sebelah kiri ini sama dengan F0 sebelah kanan. Jadi ini yang kita dapatkan. Jadi C sama dengan F0 per minus omega besar kuadrat tambah dengan K. Jadi UP-nya, ini tadi cos-nya udah hilang, jadi tinggal C. C-nya adalah ini, adalah F0 minus M omega besar kuadrat tambah K sinus omega besar T. Ya, nah karena omega kecil itu adalah akar K per M, kita masukkan di sini, kita dapatkan UP itu adalah F0 per K dibagi 1 minus omega per omega kuadrat sinus omega T. Omega besar T, ya. Oke. Jadi itu adalah UP. UC tadi sudah, ya. Atau UC yang ini. Oops, ini kurang C. Kurang C, ini C nih. C.
Saya betulkan aja biar nggak bingung, nanti saya juga bingung. Ini C. Kecilin aja hurufnya. Pak, waktunya udah Iya. habis. Waktunya berhabis lagi? Iya. Ya, berarti tutup lagi.